di malam atau di hari ke-8 bulan haji dikenal dengan tarwiyah. Disunahkan berpuasa, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Nanti di hari Kamis itu namanya hari Arfah. Disunahkan juga berpuasa, pahalanya sama dengan puasa 2 tahun. 1 tahun untuk melebur, menghapus dosa kita yang sudah berlalu. 1 tahun lagi buat melebur dosa kita yang akan datang. Nah, bagi li ghairil muhrim, li ghairil haj, bagi mereka yang tidak sedang pakai ihram, bagi mereka yang sedang tidak berhaji. Kalau yang sedang berhaji tidak sunnah, mereka sedang final ini besok. Ya, kita doakan saudara-saudara kita biar Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan. Juga terkait murur ini nanti, sebelum saya jawab pertanyaan dari pihak DKM Masjid yang berkaitan dengan kurban, sedikit saya sampaikan terkait dengan ibadah haji. Sekarang ada istilah murur. Murur itu melintas saja di Muzdalifah, tidak mabit, tidak menginap. Begitu juga di Mina. Ya. Hukum asal masalah, ya, murur atau mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Tapi dalam madhab Syafi'i ditemukan pendapat Imam Ar-Rafi'i yang kemudian dikutip oleh Imam Abi Qasim dalam kitab Fathul Qarib, bahwa Imam Rafi'i menghukumi sunnah. Nah, dalam menyikapi hal ini, fikih itu harus hadir bagaimana menyikapi hal-hal ini. Maka saat ini murur adalah salah satu solusi fikih. Untuk apa? Untuk menghindari kemacetan, kepadatan yang ada di Muzdalifah. Maka kita ambil pendapat yang sunnah. Jadi ketika kita tidak mabit di Muzdalifah pun tetap hukumnya sah. Hadirin, pernah ngalamin hajian nggak? Muzdalifah itu sebesar apa sih? Siapa yang pernah haji? Saya yakin di sini yang haji. Muzdalifah itu gak gede, segede Muzdalifah, nggak sebesar apa sih? Mungkin satu RW inilah. RW berapa RW ini? RW 1. Itu 7 juta orang masuk situ semua nggak? Saat itu saya masuk ke Muzdalifah, Hadusan Biniam tahun 2012, itu pinggirannya kawat. Dan itu kurang lebih lokasinya 100 meter kali 100 meter. Itu jutaan orang di sana. Dan WC cuma 8 WC. 8 toilet, kebayang yang ngantri? Hah? Kira-kira kalaupun memang tinjanya masih di atas karena kita ngantri sudah, dalam bahasa Prancis apa? Newel, nongtot. Nah, murur melintas saja adalah bentuk solusi fikih dalam menghindari kemacetan. Kita pendapat yang Mina jadi itu harus mabit di Mina. Ya Mina kan tetap sebesar itu. Saya tanya Pak RW, nanti RW 1 ini akan melebar lagi, memperluas lagi? Enggak, Mina dari dulu segitu-gitu doang. Zaman Nabi sahabat masih dikit. Tapi sekarang tahun depan mungkin 8 juta orang yang wukuf di Mina, wukuf di Arafah. Pasti ada solusi fikih. Saya aja dulu 2012 itu dapatnya di Muaisim dengan nama lain Mina Jadid. Kebetulan saya keluar dari tenda. Setelah keluar dari tenda, kebetulan di samping tenda saya ada damkar. Dia ngomong pakai bahasa Arab. Disangkanya dia nggak ngerti, padahal saya nggak ngerti. Tapi insya Allah ngerti dikit. Dia ngomong Indonesia mau aja dibohongin. Padahal ini kan bukan Mina, katanya Muaisim. Muaisim Mina Jadid. Terkait Mina Jadid, sama mabit di Mina itu ada yang menghukumi sunnah madhab Syafi'i, Imam Rafi'i. Maka ini sama solusi fikih untuk menghindari kemacetan, kepadatan, muatan dalam menampung meloading jamaah Indonesia. Kebayang nggak sebesar begini tempat? Ya kita masih pendapat yang itu saja. Selama itu masih dalam para pendapat para ulama. Zaman Rasul sahabat cuma berapa sih yang haji? Cukup. Tapi sekarang, betul nggak? Baik. Itu solusi fikih tuh. Kemudian terkait pertanyaannya, ini pertanyaan kelas semua nih. Pertanyaannya apa nih?
Ada berapa pertanyaan, Pak? 9 ya. Waktu berapa menit lagi? Sampai? Lanjut terus ya. Kalau nggak nyampe ini jawabannya kita singkat-singkat saja dah. Tadinya mau di kitabnya semua, kalau di bawah ini bisa nyampe 20 kitab. Makanya saya foto-foto ini sebagian. Ada yang berapa menit waktunya? Masih setengah jam ya. Mana deh? Baik. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menggunakan dana masjid untuk sewa tenda, tempat menyembelih kurban dan lain-lain, termasuk pembelian peralatan? Itu ya pertanyaan pertama ya. Baik, kita pahami dulu. Di dalam kitab Hasyatani Syarah Minhaj Imam Qalyubi mengatakan dana masjid itu terbagi 3 ya. Yang pertama lil umar. Buat siapa? Buat pengurus-pengurus masjid, buat imam, buat muadzin, buat marbot, buat DKM dan lain-lain, pengurus-pengurus masjid. Ada lil imarah, nanti buat renovasi dan lain-lain. Di dalam 3 bagian itu tidak ada termasuk yaitu operasional untuk apa? Berkurban. Maka disimpulkan dari beberapa kitab, ini satu kitab saja yang saya sebutkan, itu sepakat bahwa dana masjid tidak boleh digunakan untuk kepentingan berkurban. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan berkurban, karena masjid milik umum. Kalau berkurban adalah milik pribadi. Maka solusinya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, panitia boleh mematok dan meminta biaya kepada si mudhohi, kepada orang yang berkorban. Kalau kamu mau berkorban di sini, mau ikut sembelih di sini, maka ada dana operasionalnya, buat plastik, buat patok, buat air rapia, buat satpam, buat parab, pokoknya 2 juta plus 300.000. Setuju? Boleh, mangga. Itu diperbolehkan dalam fikih. Itu diperbolehkan. Jadi sama sekali ya. Dan saya sendiri pun di sana, di kampung saya, di pesantren sana begitu. Dan memang yang harus mudhohi itu harus ngerti dong. Kecuali memang dia nyembelihnya sendiri, motong-motongnya emang nggak pakai pisau. Nggak pakai golok. Ya kalau pengen 2,5 juta kurbannya, nyembelihnya sendiri, bagiinnya sendiri. Emang nggak berpikir motong-motongan itu nggak pakai orang atau pakai jin atau pakai setan? Pakai orang itu minum nggak? Yang motongin makan nggak? Ngopi nggak? Dikasih nggak tuh uangnya? Kasih, harusnya ngerti. Biasanya nih kalau yang kambing itu plusnya plus 200.000. Kambing minimal tuh ya. Kalau sapi ya kali 7, minimalnya 1 juta. Kalau sapi itu 1 juta karena operasionalnya lebih gede dan rawan hilang dagingnya lebih banyak. Betul? Betul nggak? Harusnya ngerti. Harusnya ngerti. Jadi sama sekali tidak bisa diambil dari mana? Dari dana masjid. Tidak bisa. Tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Ini banyak. Tuh. Tidak bisa. Karena memang Imam Nawawi mengutip juga hadis riwayat Imam Muslim, diambil dari syarahnya Imam Muslim oleh Imam An-Nawawi. Ya. Ketika riwayat Sayyidina Ali diperintahkan misalnya akan berkurban, dia diperintahkan untuk mengurusnya, menyembelihnya dan mengurus ininya, diatur semua operasionalnya dengan dana pribadi. Maka tak Imam Nawawi menunjukkan hadis ini harus keluar biaya dari si mudhohi, alias orang yang hendak berkurban. Kalau mau nggak keluar biaya, maka sembelihnya sendiri, kemudian kulitin sendiri, cincang sendiri, bagiin sendiri. Ngerti? Bagi siapa saja yang hadir di sini, wayahe harus ngerti. Dan memang ini ketentuan fikih. Ini ketentuan apa? Ketentuan fikih. Jadi kesimpulan, tidak boleh menggunakan dana
masjid, karena tidak ada hal yang berkaitan dengan masjid. Tidak ada, itu hanya numpang tempat saja. Bisa dipahami ya? Baik, pertanyaan berikutnya apa? Bagaimana teknis paling aman menjual kulit kurban untuk digunakan sebagai biaya operasional kurban? Begitu ya? Cara paling apa? Cara paling ampuh, paling jitu nih. Saya kasih solusi bagaimana cara paling ampuh untuk menjual daging kurban yang kemudian dananya untuk alokasi operasional ya. Baik. Hukum masalah nih. Man ba'a jilda udhiyati. Barang siapa yang menjual daging kurban, ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Barang siapa yang menjual daging kurban, maka baginya tidak sama sekali berkurban. Jadi kesimpulan asal masalah, daging kurban tidak boleh dijual. Oleh siapa? Oleh orang yang berkurban. Nah, bagaimana sama yang panitia? Tetap dalam pandangan mayoritas ulama, yang menjual panitia pun tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh dijual sama panitia. Nah, solusi jatuhnya begini. Nanti panitia ketika ada orang yang mau berkurban dituntunnya begini. Itu. Pak Ustadz, saya niat berkurban di sini. Nah, dituntun sama kita. Nanti ini keseluruhan hewan kurbannya gimana Pak? Buat panitia ya, diserahkan untuk panitia, dipercayakan sama panitia, sudah. Namanya tamlik, memberikan hak milik penuh kepada panitia. Nanti ya, menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab Subulus Salam mengutip beberapa pendapat madhab Syafi'i dan Imam Al-Auza'i, maka selama kulit korban itu dijual dan digunakan sesuai kebutuhan panitia untuk operasional kurban, maka diperbolehkan. Tapi tamlik dulu, minta hak milik penuh dari si sang penyembeli. Bisa dipahami? Baik. Itu tuh jawaban yang kedua tuh. Bagaimanapun tetap hukum masalah nggak boleh dijual, harusnya dibeliin ini. Nanti solusinya dalam kitab fikih itu harusnya nanti kulit kurban juga harus dicincang, dibagiin aja rata. Awalnya begitu kalau hukum fikih, dalam hukum-hukum masalah. Tapi kan fikih sekarang harus hadir, tampil untuk memberikan solusi. Bagaimana ketika si panitia ini menghadapi orang yang berkurban, tapi yang berkurbannya nggak hideng, tahu nggak hideng? Nggak paham, itu kan cuma ngasih 50.000 kadang, ngasih 100.000 kadang. Ini minimal loh, kambing itu 200.000 minimal. Kalau sapi 1 juta minimal itu. Ya hitung aja sendiri. Belum ada tenaga ahli, kan sapi itu repot. Kalau bukan ahli, makanya nanti ada pertanyaan, boleh nggak dibius, boleh nggak disetrum? Karena hanya orang khusus yang bisa menggolerkan sapi, tahu nggak? Yang bisa menjatuhkan sapi itu kan teknik yang luar biasa sulit. Coba sendiri bisa nggak? Kebayar nggak 1 juta? Motongnya biayanya beda kan? Sapi itu beda. Di sini berapa sih? Info dong. Coba. Tapi saya juga nggak ikut campur sih masalahnya sama panitia, kita mah nongkrong aja. Kan di depan pondok tuh, depan pesantren, kita mah di atas aja liatin, monitor di lantai 2, monitor motong sama yang curanding, kasus pencurian daging. Nanti kalau monitor di atas, tapi nggak ada sih, insya Allah aman ya, insya Allah. Tuh, jadi kesimpulannya bagaimana? Boleh ya, tapi dengan catatan tadi. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Itu yang kedua. Pertanyaan ketiga, berapa lama daging kurban boleh kita simpan? Adakah ketentuan yang dicontohkan Rasulullah? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena kita dapatkan ada seseorang ketika datang bulan haji berkurban, itu kulkasnya nggak bisa ditutup. Karena mentok banyak paha
Paha apa? Banyak kan video yang beredar tuh, foto-foto yang beredar, si kulkasnya nggak bisa ditutup. Ya otomatis, ya punten ini mah. Tapi punten juga saya ngomongnya juga kagok nih. Tapi nggak ada maksud nyinggung Pak Edi ya, jangan baperan ya. Saya sendiri setiap masjid itu saya dapat. Setiap saya ngaji di tempat ini pasti ngirim. Nggak maksud nyinggung Atakwa enggak. Setiap saya ngaji di satu tempat itu ngirim. Saya dikirim juga, saya juga bingung. Kadang-kadang naruhnya di mana nih? Naruhnya ketika ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada KM nggak usah dipikirin, tenang aja. Ya. Ada yang ngasih ini, ada yang ngasih ini. Kita jumpai awal pertama itu hadis terkait penyimpanan daging kurban. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Mandoha fala yusbihanna ba'da salisatin gitu. Wa minhu syai'un. Barang siapa yang berkurban, maka sesudah hari ketiga itu tidak ada apa-apa lagi yang tersisa, semua bagikan. Itu hadis awalnya. Jadi batasan akhir menyimpan daging kurban itu maksimal 3 hari. Kebayang nggak? Saya dapat dari 7 masjid, berarti 7 lemari es tuh, freezer. Nah, ternyata hadis itu, lihat, ini ada kronologis atau asbabul wurud, asbabul kurunyung nih kalau orang Sunda bilang nih. Ya, ini kronologis kenapa hadis itu dikeluarkan oleh Rasul, karena saat itu Madinah sedang paceklik. Awas, Madinah sedang apa? Sedang paceklik Madinah. Jadi Rasul mengeluarkan statement itu. Ya, ketika keadaan sudah berubah, Madinah kemudian menjadi subur kembali, maka kemudian diriwayatkan kembali oleh Imam Bukhari, Muslim, tidak ada batasan larangan selama orang fakir miskin di sekitar kita sudah terbagi, sudah terkoordinir dengan baik, maka tidak ada batasan waktu menyimpan berapa lama daging kurban. Aman. Siapa yang kulkasnya nggak bisa ditutup, aman. Siapa yang kulkasnya penuh dengan daging kurban, bahkan ada yang sengaja beli freezer, nggak masalah. Tapi dengan catatan, dengan ketentuan apa tadi? Fakir miskin, ya tentunya saya juga alhamdulillah dibagi-bagikan kembali. Kadang ada masyarakat yang komplain, ya ke panitia belum dapat daging, ya kita bagi. Jadi kesimpulan awal hukum begitu. Itu namanya hadis nasikh dan hadis mansukhoh dalam ilmu hadis. Seperti Rasul awal permulaan Islam didirikan, Rasul melarang ziarah. Rasul melarang tidak boleh berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kenapa? Karena saat itu iman para sahabat masih lemah, khawatir nanti mintanya ke kuburan. Tapi nggak lama, pazuruha. Maka pak pakai pak huruf atap nih, kata santri. Berarti nggak lama, selang waktu nggak lama pak tartib ittisal pazuruha. Fa innaha tudzakirul maut. Maka nggak lama kemudian Rasul memerintahkan, sekarang mangga ziarah, silakan ziarah, karena ziarah mengingatkan kematian kepada kalian. Sama dengan hadis yang tadi, awalnya melarang, batasannya 3 hari, sekarang dimansuh, disalin menjadi tidak ada batasan. Selama fakir miskin di wilayah kita sudah terbagi dengan baik. Mangga, silahkan. Panitia misalnya nih lebih dapat banyak bagiannya, nggak apa-apa. Misalnya yang lain cuma mungkin setengah kilo atau 1 kilo, panitia 2 kilo boleh. Yang penting yang lain kebagian, boleh. Atur saja. Yang penting, yang jelas warga yang membutuhkan kebagian. Sudah cukup jelas ya? Pertanyaan berikutnya. Yang keempat, dengan semakin maraknya lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan sosial, bahkan ada bank yang menawarkan donasi untuk kurban. Bolehkah kita berdonasi untuk kurban? Padahal nanti kita tidak tahu dan tidak menyaksikan proses pemotongan kurban dan pendistribusian dagingnya kemana. Baik, jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bolehkah kita berdonasi untuk kurban
Ya, kalau masalah hukum boleh atau tidak, hukumnya boleh. Namun saya lebih menganjurkan kalau memang biasanya nih, ini pertanyaan orang-orang yang jauh dengan para ustadz atau tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Pada umumnya di perumahan, di komplek-komplek elit, dia nggak kenal, akhirnya main gerak cepat. Mangga boleh saja. Tapi kalau di kita jarang, mungkin ada jamaah yang saat ini baru mendengar kok ada bank untuk berkorban. Karena biasanya kita alokasikan ke masjid atau ke kiai setempat. Nanyanya boleh atau tidak? Boleh. Untuk siapa? Untuk mereka yang kalangan elit. Kalau kita mah biasa saja. Ya, kita alokasikan. Terus kita bagaimana? Kan kita tidak lihat memotongnya. Hukum masalah melihat memotong itu sunnah. Seperti kemarin yang sudah dibahas, hadis diriwayatkan oleh Imam Dewi Aisyah, ya, jangan dulu memotong kuku, jangan di situ makruh ya, bukan haram. Jangan motong rambut kalau niat berkurban. Wahai Fatimah, mohon maaf Fatimah riwayatnya, kamu nanti menyaksikanlah saat hewan kurban itu dipotong. Iraqatud dam. Itu hukumnya sunnah. Jadi ketika lewat bank atau donasi lewat lembaga-lembaga tidak melihat memotongnya sah. Karena hukumnya sunnah, tidak wajib melihat. Terus masalah pendistribusian tentunya ya lembaga-lembaga, bank-bank yang kita percaya. Jadi otomatis insya Allah didistribusikan dengan baik. Kita percayakan, namanya akad wakalah. Akad mewakilkan. Ada tambahan lagi, wakalah bil ju'alah. Akad wakalah tapi memberikan upah. Seperti saya saat ini misalnya akad wakalah ju'alah itu begini, mewakilkan tapi yang diwakilkannya ngambil untung. Gitu loh. Seperti Ustaz, saya nitip nih ke mahasiswa Al-Azhar nih, tolong carikan kitab di Al-Azhar. Dia kirim berapa? 100.000. Ya udah saya bayar 120.000. Jadi untuk apa? Mewakilkan tapi saya kasih upah. Gitu loh. Mewakilkan nih. Boleh, berapa harganya? 3 juta. Kemudian dilebihkan jadi 3.200.000. Mungkin tadi itu ya buat dana operasi ya. Boleh. Mewakilkan boleh. Boleh. Tapi saya sarankan tetap kita harus ke kampung masing-masing. Nanti kan alokasinya begitu. Boleh kita ya dalam kitab I'anatul Talibin kita boleh memindahkan atau mengoper daging kurban ke warga yang lain, boleh, dengan ketentuan, dengan syarat warga di kita, warga sekitar kita pun sudah terbagi, itu boleh ya, seperti naklul zakat. Kalau selama di kita masih belum cukup, jangan dulu dipindahkan zakatnya. Kalau di kita memang masih kurang daging kurban, kenapa harus ke sana? Gitu. Baik. Jadi kesimpulannya boleh, tapi bukan untuk kita, itu. Untuk mereka-mereka yang nggak kenal dekat sama Ustadz. Kalau kita mah tetap ke Ustadz sama ke Mas, jadi yang tentu dikelola oleh DKM dan jajarannya. Apalagi nih? Pertanyaan kelima. Bolehkah memotong hewan kurban dengan mesin pemotong hewan? Boleh, tapi dengan ketentuannya. Mesin pemotongnya bukan dari tulang, bukan dari gigi, bukan dari kuku. Yang kedua harus tajam. Yang ketiga harus muslim. Yang keempat harus baca bismillah. Terus kalau mesin potongnya diberhentikan kembali, istirahat. Berarti kalau nyalain baca bismillah lagi. Paham nggak? Nah, boleh saja. Sama pemotong. Yang penting nanti urat murinya, kan ada ketentuannya 4. Urat-urat ininya nanti putus. Kepalang susah, udah dibuntungin aja dah semua, sah aja. Jadi kesimpulan pakai mesin potong syaratnya yang tadi saya sebutkan. Ya, syarat-syaratnya itu diambil dari kitab-kitab hukum fikih, kitab-kitab fikih. Ya, kalau disetrum bagaimana disetrum? Ada juga, ada nggak yang setrum ini? Apabila hewan kurban sebelum disembelih dibuat pingsan dengan disetrum, sahkah kurbannya? Kalau disetrum itu menyakitkan, maka ada pendapat ulama yang menghukumi haram.
Kalau dibius boleh. Imam Wahbah Az-Zuhaili ya dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatu, ulama dari Suriah Damaskus, beliau mengatakan kalau dibius boleh. Kalau dibius, karena tujuannya untuk melemahkan saja, untuk melemahkan si hewan kurban agar mudah disembelih. Maka saya bilang tadi, apa sih, jagal-jagal kampungan, bukan kampungan, orang kampung yang punya trik itu mahal. Bius itu kan mahal. Coba pakai, cuma diginiin doang, diusak-usak, pluk, sapi itu langsung ngagoler gitu, nurut. Itu kan mahal. Kita berani bayar 200.000 atau 500.000 loh sama motong sapi yang begitu. Ada yang motong sapi yang sampai 7 orang turun, ada yang pegang-pegang kaki, ada yang pegang kepala, akhirnya digabi keneh bae. Jadi kalau dibius sih masih diperbolehkan. Kalau dibius masih diperbolehkan. Tapi kalau disetrum, ada pendapat ulama yang mengharamkan karena menyakiti. Sama halnya dengan memotong hewan kurban dengan alat potong yang tumpul, itu akan menyakitkan si hewan kurban dan hukumnya haram. Kalau dibius kan hanya melemahkan, masih ada hayatun mustaqirrah. Jadi masalah. Tapi jangan sampai disetrum ya, usahakan jangan. Maka yang canggih itu ya pemotong-pemotong di kita semua, aman, sudah ahli, ya. Ada yang sampai banyak lah video-video beredar ya, ada yang sampai kepental sama kaki, ada yang sampai ya udzubillah min dzalik, ya, menjadi bangkai. Pertanyaan yang ketujuh, masih ada waktu? Nah, tadi kebijakan DKM lewat aja kalau udah bisa, aman. Tapi insya Allah cukup lah. Yang ketujuh pertanyaannya, daging kurban harus dibagikan dalam keadaan mentah, betul? Bahkan hukumnya wajib, harus dalam keadaan mentah, wajib. Bagaimana untuk daging kurban yang didistribusikan ke daerah lain dalam bentuk kornet yang kemungkinan sudah ditambahkan bumbu, sahkah kurbannya? Saya yakin ini buat yang kurban skala besar. Buat yang skala besar, biasanya satu organisasi, satu partai, atau satu grup. Misalnya, apa saya bilang, Mayapada grup lah. Sekali kurban kan itu bisa ratusan, bisa puluhan. Otomatis kebanyakan kalau dibagi sama sekampung. Akhirnya dia inisiatif, dibikinlah kornet, ditambahin bumbu. Misalnya dikirim ke Palestina atau dikirim kemana, biar si dagingnya lebih awet, gitu kan. Ya, Imam Syamsul Romli, Imam Ibnu Hajar, semua para ulama, bahkan di kitab Fathul Mu'in, wa yajibu at-tasadduq, ya, ni'an, wajib bersedekah dengan keadaan mentah. Jadi tidak boleh diolah, hukum masalah. Bahkan di saya ada yang bertanya, bagaimana hukum hewan kurban kemudian dia merayakan acara resepsi pernikahan, hidangan prasmanannya dia ambil dari hewan tersebut, dia matengkan. Wah, dalam bahasa Sunda ini ngulup daging ku gaji ya, embung. Ini embung modan. Hukumnya haram. Karena tidak boleh disajikan secara matang. Lain halnya dengan akikah. Kalau akikah sunnahnya matang. Kalau hewan kurban wajib. Asal masalah dulu, hukumnya wajib mentah. Tapi kalau kurban dengan skala besar ada kebijakan. Ya, misalnya di sini kurban sapinya sampai 10 ekor. Saya rasa 3 ekor saja satu RW kebagian nggak Pak RW? Bagian kan? Ya, 7 ekor lagi kita alokasikan kemana ya? Saya ingin berdonasi ke Palestina. Akhirnya pihak DKM berembuk, kita jadikan kornet saja. Ya, biayanya biar kita yang tanggung sendiri saja. Mungkin ada dana operasional yang masih lebih, kita pakai ke sini. Itu boleh dengan ketentuan yang di sini sudah terbagi semua. Sekarang kita cuma motong daging sapi 1, kemudian harus dikornetkan, yang sini nggak kebagian. Ngalamot kornet apa ngalamot curug? Jadi pikir itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang kondisi kita belum mencukupi, ngapain harus beli kornet? Makanya saya bilang, ini pertanyaan biasanya skala besar. Biasanya di kelas organisasi, partai, biasanya organisasi,
atau yang punya grup-grup apalah. Saya pernah juga lihat tuh status siapa, alhamdulillah makasih sudah borong sapi 18 ekor. Satu orang 18 ekor. Saya yakin bukan pribadi itu. Perusahaan biasanya kan yang skala besar. Kalau di kampung-kampung kita, tapi kan kita tetap harus ya bisa menyikapi bagaimana seperti itu, karena dengan satu kaidah al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tetap jaga tradisi, tapi kita tetap juga merespon modernisasi. Gitu loh. Tradisi kita jangan dihilangkan, biasa mentah ya sudah mentah, bisa bagi-bagi. Nanti pada KM atau PD ada yang request, udah setengah aja. Ya, dibagiin ke warga, setengah lagi kita bikin konet, jangan, kata Pak Ustadz juga boleh, jangan bawa fatwa saya. Boleh tuh kalau di sini cukup. Batasannya minimal 3 di sini. 3, kalau lebih dari 3 mungkin bisa dipertimbangkan. Wayahe orang sini dulu bagi-bagi. Sudah lebih dari sini jamaahnya. Nah, yang suka hadir siapa nih? Nih hitung lihat nih muka-mukanya nih. Gitu kan. Bisa dilihat nanti. Lebih kemaslahatan orang-orang terdekat. Baik. Pertanyaan yang ke-8, pertanyaan semifinal. Lebih afdol mana? Satu orang berkurban dengan 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing? 7 orang sapi 1 atau mending 7 orang kambing 1-1? Kalau dilihat dari sisi keutamaan, dilihat fikih nih. Kalau dilihat sisi keutamaan, Fathul Qori, Fathul Mu'in, semua syarah tetap hadis sama, lebih afdol 1 ekor kambing. Jadi 7 orang itu masing-masing kambing Tapi dalam hukum fikih tidak sebatas keabdolan, lihat kemanfaatannya. Jangan egois dong, kita mengambil keabdolan. Kita lihat dan kita sadar di sekeliling kita ada masyarakat yang nggak senang daging kambing. Kalau kita semua ngambil keabdolan, bagaimana mereka ingin merasakan duyufullah? Bagaimana merasakan ini adalah suguhan dari Allah, tapi mereka nggak kebagian karena saya nggak suka daging kambing. Ketika saya makan daging kambing langsung saya gatal. Misalnya nih, maka fikih hadir untuk membereskan masalah. Jangan cari keabdolan saja dong. Tetap yang biasa pakai sapi boleh. Tapi kan nggak abdo, bukan nggak abdo, nanti manfaatnya kurang menyeluruh. Kalau ke daging sapi, siapa sih yang nggak senang? Ada nggak yang nggak senang daging sapi? Orang India, kita kan di Indonesia. Saya ngomong bicaranya di Indonesia. Ada yang nggak senang daging sapi? Di India, lain cerita itu. Indonesia maksudnya. Mohon maaf, di sini ada yang nggak suka makan daging kambing nggak? Tuh. Nasi goreng aja namanya. Tuh DKM aja nggak makan daging kambing. Untung saya ngomong gitu DKM. Aduh. Tapi bukan karena ke DKM, bukan karena memang ini pure, ya. Jadi jangan semua kambing, tetap kalau mau sapi jangan dilarang. Sekalian nih ke sapi nih, takut ada pertanyaan di luar nanti, takut nggak cukup. 1 sapi boleh untuk berapa orang tadi? Dan boleh dengan niat yang berbeda. Boleh niat yang sama. Misalnya 1 sapi niatnya kurban semua, boleh. 1 sapi yang 4 kurban, yang 3 akikah, boleh. Ya, Imam Bajuri dalam kitab Syarah Fathul Qori boleh. Nanti bagaimana motongnya? Ya sesuai, silahkan saja. Kurban minanu akikah, potongnya sesuai dengan niatnya saja. Ya, jadi dengan niat yang berbeda itu pun boleh. Yang terakhir, ya, bolehkah arisan kurban atau kurban dari uang hasil berhutang? Ya, arisan untuk berkurban diperbolehkan dalam kitab Qalyubi juga, tapi dengan ketentuan mereka yang belum mampu untuk membayar secara cash keras dengan waktu yang dadakan, maka dengan cara berarisan maka dia akan bisa berkurban. Itu diperbolehkan. Bagi siapa? Bagi masyarakat yang kurang mampu. Kalau yang kategorinya mampu, maka dianjurkan tidak untuk arisan. Sama dengan berhutang. Ya, saya pernah sampaikan di tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hujurat,
ya, bahwa ada sahabat yang saat itu membawa unta, kemudian ditanya unta itu untuk apa? Untuk berkurban. Tapi dapat hutang, boleh. Ya, kurban dapat hasil uangnya berhutang boleh, dengan catatan akan terbayar dengan waktu yang ditentukan. Contoh, pada KM, saya pinjam uang dong, berapa? 4 juta, saya mau berkorban. Saya nanti cair bulan Juli. Kalau udah bulan Juli kan Idul Adhanya sudah lewat. Yakin ada jaminannya, boleh berhutang. Maka termasuk kategori mampu. Termasuk kategori mampu. Itu masih ada nggak pertanyaan yang terlewat? Ya? Oh, yang keenam ya? Baik, pertanyaan yang keenam. Balik lagi ke babak kualifikasi. Tadi sudah semifinal pada ya. Ada sebagian masyarakat yang membeli kambing dari jauh hari sebelum Idul Adha dan dipelihara sendiri atau ditetapkan. Sehingga kalau ada yang bertanya kambing untuk apa? Pasti otomatis akan dijawab untuk kurban. Apakah hukumnya jadi nadar atau hukum kurban sunnah? Baik, kemarin sudah dijelaskan juga, untuk orang awam ketika menjawab untuk berkurban tetap itu hukumnya sunnah. Saking ketidaktahuan. Yang lalu biarlah berlalu, masa depan adalah harapan. Kita dulu sempat ngomong begitu kan? Buat apa? Kurban jatuhnya nadar atau sunnah? Tetap sunnah, alias boleh makan dagingnya, kata Imam Ali Sibro Malisi. Tapi sekarang kalau kita sudah tahu, maka fal jawabul mukhlis, saya kemarin menjawab pertanyaan yang bisa menyelamatkan kita. Itu apa? Ini hewan kurban nanti akan saya sembelih di hari raya Idul Adha. Nah, itu jawaban yang selamat. Ya. Ini nanti akan disembelih di hari raya itu jawabannya, itu termasuk sunnah. Jadi boleh kita makan dagingnya. Kalau nadar harus ada kalimat nadar. Saya nadar kalau saya sembuh dari sakit, saya akan kurban sapi 1. Saat ini dia sedang sakit, dia sembuh, harus beli sapi 1, nadar, dan dia tidak boleh makan dagingnya karena kurbannya nadar. Tadi yang ditanyakan yang qadis tahara alal awam, viral di kalangan masyarakat umum, kalau kita bawa kambing pasti jawabnya buat kurban. Tetap jatuhnya kurban sunnah. Karena kita tidak meyakinkan nadar, saking awamnya kita. Tapi sekarang kita yakinkan bahwa itu sunnah. Mana yang sunnah, mana yang sudah jelas? Insyaallah. Ada pertanyaan yang lain? Mumpung ada dispensasi dari Pak DKM lewat nih katanya Isa nih. Ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Cukup. Enak kalimat cuma dengerin doang ya. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jika ada salah fatwa, jika ada salah penyampaian, kesepuhan, para kiai yang hadir di sini mohon dikoreksi. Tapi mudah-mudahan sudah mengenai tepat sasaran. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.